Shalom, yuk belajar di sini. Pada video kali ini kita akan membahas pendidikan agama Kristen kelas 7 dari bab 8 mengenai kerendahan hati. Adapun bacaan Alkitab dari bab materi ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 5b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktikannya. Ia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Sebagai salah satu contoh tentang kerendahan hati yang Yesus lakukan terdapat dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Isi ayat kitab ini dapat kamu baca dalam Alkitab di rumah ya. Nah, sebagai ilustrasi amati video ini. Stories of the Bible. Jesus washes his disciples' feet. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, Shush, shush. and even raised people from the dead. Wahoo! At this time, the Jewish people were celebrating a festival called Passover that had been celebrated since the time of Moses, when God brought his people out of Egypt. So Jesus and his disciples went to Jerusalem to celebrate. Jesus had 12 men who followed him through his ministry. They were called his disciples. Jesus and his disciples gathered for one final meal together. Jesus got up from the table, took off his robe, and began to wash his disciples' feet. Jesus loved his disciples, and he knew the time was coming for him to leave them and return to heaven. When Jesus came to Peter, he said, Wait! "Are you going to wash my feet?" Jesus said, "You don't understand what I'm doing now, but someday you will." No! Peter said, "You will never wash my feet." But Jesus then told him that unless he washed his feet, he would not belong to him. Oh, well then, okay! Then Peter said, "Then wash my hands and head as well, not just my feet." But Jesus told him that was not necessary. He just needed to wash his feet for Peter to become clean. So Jesus finished washing their feet and said that the disciples should do to others as he had done for them. He told them to follow the example that he had set for them, to serve each other and not think of themselves as greater than any other. Then God would bless them for doing as Jesus had taught them to do. Nah, setelah kita membaca isi kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 dan mengamati video tadi, kita melihat reaksi Petrus yang merasa enggan atau tidak pantas dibasuh kakinya oleh sang guru, memperlihatkan pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan yang rendah. Dalam tradisi Yahudi, pekerjaan itu hanya pantas dilakukan oleh seorang budak. Bagi Yesus, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. B. Makna kerendahan hati. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus atau bahasa Latin ya, artinya tanah atau bumi. Jadi,
Kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Secara khusus pada Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu, dan kamu akan kembali menjadi debu." Mengacu pada bagian Alkitab ini, nyata bahwa manusia bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan, hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Sebagai makhluk ciptaan Allah, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketidakberdayaannya dibanding dengan Allah Sang Pencipta. Jadi, kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia kepada Allah Sang Pencipta. C. Ciri-ciri kerendahan hati. Ciri-ciri kerendahan hati adalah seperti berikut. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. 2. Takut kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. 3. Menghindari pemegahan diri sendiri dan tidak menyombongkan diri. 4. Menghargai kelebihan orang lain. 5. Menyadari kelemahan diri. 6. Menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. 7. Bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Pengertian rendah hati dengan rendah diri itu berbeda ya. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, implikasinya adalah menuruti perintahnya, serta tekun berdoa dan membaca Alkitab. Rendah diri adalah perasaan inferior di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol atau tanda pelayanan dan kerendahan hati. Ia mengatakan, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Untuk itu, marilah kita belajar memiliki sikap kerendahan hati. Sebab, dalam 1 Petrus 5 ayat 5b, mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan dalam Lukas 18 ayat 9-14 berisikan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian rangkaian penjelasan materi ini, semoga bermanfaat ya. Tekan tombol subscribe untuk up to date informasi video menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.